tempatnya cinta itu kan dalam hati. Berarti mengakar sangat kuat dalam hati. Jadi kalau itu statusnya sudah cinta, akarnya sangat dalam. Dalam Ihya di bagian awal oleh Imam Ghazali ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang indikasinya dan maksudnya adalah cinta pada Allah atau mahabbatullah. Bahkan di awal-awal Ihya itu oleh Imam Ghazali disebut mahabbah pada Allah atau cinta pada Allah itu sifatnya fardu. Jadi wajib setiap orang berusaha untuk mencintai Allah. Dan itu disimpulkan misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ini kalau diambil mafhum muwafaqahnya, berarti kalau orang itu beriman kepada Allah, salah satu cirinya adalah cinta. Kalau belum cinta berarti imannya belum memuncak. Seperti di tokoh-tokoh kemarin-kemarin kan kita bahas di Ibnu Athaillah, di Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana cinta pada Allah itu jadi indikasi utama dari keimanan. Bahkan di surat At-Taubah ayat 24 yang saya tampilkan di situ juga sangat tegas sekali dinyatakan Allah tidak berkenan kalau kita mencintai apapun sebelum Dia atau mendahulukan apapun sebelum Dia, berarti tidak mencintai Allah. Di surat At-Taubah itu ayat 24 Imam Ghazali mencantumkannya yang artinya Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah Muhammad, apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan teman-teman kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian, dan harta yang kalian miliki, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Jadi ini semua kan yang biasanya ini kita sukai, kita cintai. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini pasti urusan yang tidak enak, karena ini sesuatu yang Allah tidak berkenan, Allah murka. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang fasik. Ini kalau disambungkan dengan kata-kata sebelumnya, berarti orang yang tidak mencintai Allah itu bisa termasuk golongan orang-orang fasik. Dan ya kalau surat Ali Imran ayat 31 juga tegas juga menyatakan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah
apabila kalian mencintai Allah, katakanlah wahai Rasul Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini mengikuti Kanjeng Nabi maksudnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Ini surat Ali Imran ayat 31. Dan juga yang saya ambil ini sebenarnya banyak suratnya, cuma kalau kita sampaikan semua nanti kita jadinya ngaji Al-Quran terus malam hari ini. Waktu kita kan terbatas. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menjadikan kepada mereka wudda, rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi ini orang itu kalau beriman sungguh-sungguh, beramal baik karena Allah secara sungguh-sungguh, ya akan muncul rasa cinta di hatinya. Ini kalau dipahami, kalau bahasa usul fikih itu mafhum mukhalafahnya, kalau rasanya kok relasi kita dengan Allah itu belum masuk ke babak cinta, mungkin masih kewajiban, masih kebutuhan dan lain sebagainya, jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh. Karena janjinya Allah dalam Al-Quran kan orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan rasa kasih sayang dalam diri mereka. Jadi kok dalam diri kita isinya serba marah terus, serba ngamuk terus, serba tidak tenang, serba tidak nyaman, maunya emosi terus, lihat apa saja, jangan-jangan kita kurang serius amanu wa amilus solihatnya. Karena harusnya orang yang imannya mantap dan dimanifestasikan dengan amal baik yang ikhlas lillahi ta'ala, yang ada dalam dirinya adalah wudda, jadi rasa sayang yang dalam. Baik, hadis juga banyak, saya ambilkan satu saja ya, tidak saya baca semua. Teman-teman pastinya yang tertarik bisa dibaca langsung kitab Ihya, misalnya yang terakhir itu ya, yang muttafaq alaih. La yu'minul abdu hatta akunu ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Jadi tidak beriman seorang hamba sampai Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, dan semua manusia. Ini dari hadis dan ayat-ayat tadi, paling tidak semoga kita tambah mantap, tambah yakin betapa mahabbatullah itu unsur yang penting dalam kita beragama, termasuk salah satu unsur yang esensial. Berarti kita harus menuju ke sini dalam beragama. Jadi menghidupkan jiwa yang penuh cinta, yang diawali dari kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Baik, sekarang kita mulai teman-teman belajar tentang gagasan-gagasan Imam Ghazali tentang mahabbah atau cinta kepada Allah. Imam Ghazali ini yo ilmuwan, yo fakih, yo sufi, yo filosof. Cara beliau membahas mungkin agak berbeda dengan kemarin minggu lalu Syekh Ibnu Athaillah atau sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lebih ke ceramah-ceramah. Kalau beliau ini lebih sistematis membahasnya. Jadi kalau Imam Ghazali diawali definisinya apa,
dalilnya apa, kemudian dasar berpikir, asumsi-asumsi awalnya apa, implikasinya apa, itu lebih tertib kalau Imam Ghazali. Makanya kita pelan-pelan ya malam hari ini belajarnya biar dapat sesuatu. Nah, diawali dalam Ihya itu Imam Ghazali mendefinisikan cinta dari aspek yang paling elementer dulu, paling dasar dulu. Biasanya orang ngomong cinta itu kan diawali dari bulet dulu. Biasanya ruwet dulu, yang tidak bisa didefinisikan lah, yang urusan perasaan lah. Enggak. Kalau Imam Ghazali simple, diawali yang sederhana dulu. Biar kita lebih mudah mengidentifikasi apa itu cinta. Kata Imam Ghazali, al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'il muladzi. Kata Imam Ghazali, cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarikan yang sifatnya alamiah, tab'un, terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lezat. Ini kan definisinya elementer sekali. Mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu. Suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu. Cinta kan selalu diawali dari sini. Jadi sebelum masuk ke yang dalam, yang rumit, yang ruwet, yang dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya, hakikatnya itu kan cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap indah, yang kita anggap bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita cenderung ke situ. Mailit itu kecenderungan jiwa secara alamiah. Ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini semacam passion. Passion itu kan kecenderungan kita. Jadi kita sukanya kemana, orientasinya kemana. Inilah akar dan awal dari cinta. Maka nanti ya cinta kepada apapun ya awalnya ini. Jiwa kita cenderung pada yang kita cintai. Kepada Allah berarti nanti juga begitu. Kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban karena wah ini saya harus begini, saya harus begitu. Allah memerintahkan ini, melarang itu, rasanya beban saja. Itu berarti belum mailit tab'i. Belum mailit tab'i itu jiwa kita belum cenderung ke situ. Kalau boleh ya kita tidak begitu kan. Kalau beban itu kan kalau bisa kita lepaskan kalau boleh. Cuma karena ini agama kan wajib, akhirnya kan kita terbebani. Berarti apa? Belum nyampe level, belum mailut tab'i, jiwa kita belum cenderung ke situ. Maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung, karena kita menganggap di situ ada kelezatan, di situ ada keindahan, di situ ada yang kita inginkan. Jadi ini definisi awal biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta. Ya cinta itu yang penting kita suka sesuatu. Plus syarat dan ketentuan berlaku. Nanti di belakang ditambahi syarat-syaratnya. Tapi awalnya ini dulu. Kesukaan, kecenderungan kita pada sesuatu. Nah, lanjut. Yang kedua, rasa suka pada sesuatu tadi ini sama seperti minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cinta itu anugerah. Kita akan juga sering menggunakan kalimat cinta itu anugerah, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Di banyak filosof seperti dulu kita belajar Khalil Gibran misalnya, itu kan juga ditegaskan sisi anugerah dari cinta, bahwa kalau cinta memanggilmu ikutilah. Karena orang sulit untuk mengingkari
panggilan dan kecenderungan jiwanya terhadap sesuatu. Kalau suka ya suka aja, pura-pura tidak suka bisa, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia anugerah yang tidak bisa ditolak. Maka kata Imam Ghazali, cinta itu inna hubbal qalbi lil muhsini ittiroron la yustata'u daf'uhu. Sesungguhnya rasa cinta dalam hati lil muhsini yang dimiliki oleh orang yang baik itu adalah sesuatu yang sifatnya ittiror, sesuatu yang pasti. La yustata'u daf'uhu, tidak bisa ditolak. Wa huwa jublatun wa fitratun, dan itu merupakan watak dan naluri. La sabila ila taghyiriha, yang tidak ada jalan untuk mengubahnya. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, mengingkari perasaan cinta itu sulit sekali. Jatuh cinta terhadap apapun, maka istilahnya ittiror la yustata'u daf'uhu. Jadi dia anugerah yang pasti, yang tidak bisa ditolak. Teman-teman yang pernah jatuh cinta atau mungkin sekarang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang mungkin ingin jatuh cinta, sudah jatuh cinta tapi belum nyambung misalnya, itu kan betapa gelisah kita. Disuruh melupakan ya tidak bisa, disuruh berhenti saja tidak bisa. Sudah jelas-jelas ditolak, misalnya diputus, boyo kamu move on, mikir yang lain, mempertimbangkan mungkin ada yang lebih bagus dari ini, itu sulit. Kenapa? Karena la yustata'u daf'uhu. Kalau memang di situ ada rasa cinta, sulit menolaknya. Dia jublatun wa fitratun, dia jadi watak dan fitrah yang tidak bisa diubah. Maka apa yang akan atau ingin kita cintai, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak ada gunanya atau justru merusak kita. Mari kita berusaha untuk mencintai hal-hal yang memang layak dan patut kita cintai. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rasa cinta itu, sulit sekali kita menolaknya. Ya mungkin lama-lama bisa melupakan, tapi rasa itu biasanya selalu saja masih ada sisanya. Kadang-kadang kan orang, aku kok tidak bisa ya melupakan dia, ya sulit memang dilupakan. Karena jangankan dilupakan, wong ya rasanya saja masih hidup dalam diri kita, kalau itu memang jenisnya cinta. Baik, jadi ini lanjutan dari tadi ya, dari teori tentang bahwa cinta itu rasa suka. Cuma dia tidak sembarang rasa suka, kecenderungan jiwa. Dia kecenderungan jiwa yang tidak bisa ditolak, sulit sekali diingkari. Dia bagian dari fitrah atau sunnatullah. Baik. Nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya, Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu. Menurut Imam Ghazali, kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka. Yang kedua, hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka, ingin menjauh. Dan yang ketiga, hal-hal yang netral saja.
biasa saja, tidak ada bekasnya. Apakah kita suka atau tidak suka. Nah, kita hidup ini selalu main dengan 3 makna ini. Apakah kita menyukainya, tidak menyukainya, atau biasa saja. Nah, ini penting ya, kalau kita muhasabah, mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan. Kita dengan orang tua, kita dengan teman yang ini, kita dengan lingkungan kita, itu paling tidak di 3 hal ini ya. Apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu, ataukah tidak suka, ataukah biasa saja. Kalau itu suka, kita akan cenderung mendekat, ingin meraih, ingin memiliki, ingin bersama selalu. Itu kalau suka. Kebalikannya, kalau kita benci, kita ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat, ingin menolak, tidak ingin bersama. Nah, kalau yang ketiga, yang tidak ada efeknya, yang biasa saja, ya kita tidak terlalu memikirkannya. Biasanya ya kalau ada ya tidak apa-apa, tidak ada ya silahkan saja. Itu level 3. Jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di 3 hal ini. Ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana. Ini kepandaiannya Imam Ghazali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi. Dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cinta itu luar biasa. Karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus. Nah, yang pertama, yang kita cocok sehingga kita mendekat, ingin bersama. Kata Imam Ghazali, ini kalau tambah kuat, muncul namanya ishq. Ishq itu rindu. Makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asyik. Asyik itu orang yang merindu. Nah, ini yang pertama. Ini terhadap apapun yang kita sukai. Teman-teman suka apa? Misalnya mungkin ada yang suka motor, ada yang suka makan ini, makan itu, ada yang suka ngerokok, ada yang suka. Kesukaan itu semakin kita dekati, semakin kita terlibat, semakin kita bersama, semakin lama akan kuat rasa itu. Nah, kalau tambah kuat namanya ishq. Orangnya namanya asyik. Asyik itu sering diterjemahkan jadi pecinta. Nah, kebalikannya yang kedua, orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kita ingin menjauh, kita tidak ingin bersama, kita menolak. Ini kebencian ini kalau tambah dalam, semakin akut, namanya mak. Makanya ada istilah ya, kaburo maktan. Nah, mak itu kebencian yang sangat kuat, kebencian yang akut. Nah, yang ketiga, kalau ini biasa, tidak masalah, tidak usah dibahas. Yang penting yang 2 yang di atas tadi. Nah, hidup kita itu, relasi kita dengan apapun ini 2 ini. Kalau terhadap dunia yang wajar, yang biasa, silahkan saja mana yang kita sukai, mana yang tidak. Rumusnya tadi sejak awal, asalkan yang nomor 1, yang paling awal, paling kita cintai, satu-satunya adalah Allah. Cinta kita kepada yang selain Allah, kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nanti arahnya ke sana. Tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa tanggapan kita terhadap apapun itu ya satu di antara 3 ini. Kalau ndak ya mat atau biasa saja. Kecenderungan hati yang dalam atau kebencian yang akut atau tidak ada efeknya apa-apa. Ini relasi. Disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau tidak mungkin tumbuh cinta. Saya lanjutkan. Nah, ini kemudian
Imam Ghazali dalam Ihya juga mengambil analogi. Jadi kata Imam Ghazali, analogi itu perumpamaan untuk menjelaskan tentang cinta. Analoginya adalah analogi pohon. Kata Imam Ghazali, cinta itu sebatang kayu yang subur. Akarnya kokoh menancap di bumi, cabangnya di langit, dan buahnya lahir di hati, lidah, dan anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh yang muncul dari cinta itu terasa dalam hati dan tampak dalam anggota badan. Seperti tampaknya asap dalam api dan ditunjukkannya buah dalam pohon. Jadi cinta itu seperti pohon. Dia punya akar yang kuat menancap di bumi. Jadi berarti, ya kalau pakai analoginya Syekh Ibnu Athaillah minggu yang lalu, tempatnya cinta itu kan dalam hati. Berarti mengakar sangat kuat dalam hati. Jadi kalau itu statusnya sudah cinta, akarnya sangat dalam. Tidak sekedar suka biasa. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang namanya cinta itu ya rasa suka yang tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, dalam kasus manusia, cinta itu berarti dia mengakar sangat kuat di dalam hati. Nah, cuma ya tidak berhenti di dalam hati. Dia muncul, dia tumbuh sehingga mempengaruhi anggota badan, mempengaruhi lidah, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kelakuan kita setiap hari. Jadi ini analoginya cinta. Berarti orang yang mencintai itu pasti nanti keluarnya juga kata-kata yang penuh cinta. Kalau itu tindakan, ya tindakan yang melambangkan kecintaan. Dengan analogi ini kita tidak bisa pakai alasan, misalnya kita kejam atau menyusahkan orang lain. Loh, saya menyusahkan ini kan karena cinta. Tidak. Kalau itu cinta, pasti keluarnya juga penuh cinta. Karena dia seperti sebatang pohon yang subur, yang akarnya menancap dalam. Semakin dalam akarnya, semakin subur dia, semakin banyak rantingnya, semakin sejuk dia, semakin memberi manfaat. Itulah cinta.